bisa bersua meskipun di dunia maya ya. Mudah-mudahan tidak menghalangi turunnya keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam kita curahkan limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kajian lagi, kajian rutin ya, biasanya offline ya, sekarang online ya, karena mohon maaf saya lagi di Sukabumi ya. Eh, tapi mudah-mudahan tetap semangat kita ya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Yang sehat sudah Ustaz. siap dengerin, acungkan Alhamdulillah. jempolnya. Ya, Bisa Pak kan Ustadz. ya? Pakai ini, pakai simbol. Nah, bukan jempol sendiri. Kan ada tuh. Ya. Yang sudah siap. Wah, Masya Allah. Yang belum jempol, belum siap kayaknya nih. Alhamdulillah. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada hari ini adalah mendidik ruhiyah anak ya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita tiga unsur yang terbaik. Yang ini membedakan dengan makhluk yang lain. Oleh sebabnya Adam alaihissalam dulu sangat dimuliakan dan iblis serta malaikat itu disuruh untuk bersujud. Kenapa? Karena Adam ini memiliki ahsani takwim, yaitu yang jasad yang sempurna atau diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Ahsani takwim. Apa anugerah yang Allah berikan kepada manusia? Yang pertama adalah jasad, kedua akal, ketiga ruh. Nah, jasad ini juga ahsani takwim. Sangat sempurna kita dibanding dengan makhluk yang lain, dibanding dengan ayam gitu ya, dibanding dengan kambing gitu, dan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain sangatlah sempurna kita, elok, cantik ya, ganteng, kulit pun bermacam-macam ya. Ini semuanya diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akal. Akal pun ini yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting yaitu ruhiyah, rohani ya, yang tidak bisa dilihat tapi sangat penting. Inilah yang menjadikan mulianya manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, semua manusia itu sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya lah. Yang membedakannya adalah ruhiyahnya, baik atau tidak. Maka roh ini sering disebut dalam Al-Quran yaitu Al-Qalbu. Apakah anak kita punya kolbu? Punya. Apakah kita juga punya kolbu? Jelas. Oleh sebabnya kita ini perlu mendidik ruhiyah agar anak kita menjadi pribadi yang saleh dan salehah. Di dalam Al-Quran ayat surat Al-Hijr ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin.
Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Karena roh inilah yang ditiupkan kepada Nabi Adam, ya iblis disuruh untuk bersujud. Sajidin. Bukan hanya iblis, tapi juga malaikat pun disuruh untuk bersujud. Meskipun kita tahu iblis tidak serta-merta atau tidak tidak bersujud kepada Adam. Kata iblis, kenapa aku harus bersujud ya Rob? Sedangkan ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Padahal dengan ditiupkannya roh kepada Adam inilah yang membedakan dia, ya, tidaklah lebih mulia dibanding dengan Adam alaihi alaihi salam. Nah, jadi roh ini juga memiliki makanan. Roh ini juga perlu untuk dididik dari sejak awal, bahkan sejak dari kandungan. Nah, bagaimana agar ruh anak-anak kita ini terdidik menjadi pribadi-pribadi yang mulia? Maka, nah, slide berikutnya, perlu dididik dari sejak anak-anak kita ini di dalam kandungan. Ya, slide-nya lanjut. Nah, bahkan sebelum kita menumpahkan nutfah, ya, kepada pasangan kita, maka yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari pasangan yang baik, menjadi pasangan, mencari pasangan yang baik. Jadi kalau kita, ya, mungkin belum nikah, jangan sembarangan kita mencari pasangan. Maka kata Rasulullah, lihat 4 hal. Nah, slide-nya dilanjut ya. Jadi mendidik anak supaya rohiyahnya bagus itu sejak kita mencari pasangan. Mencari pasangan, makanya ketika kita berdoa yang diabadikan dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang disebutkan dulu itu adalah azwajina. Ya, ya Allah, anugerahkan kepada kami azwajina, pasangan kami. Ya. Baru Allah menyebutkan wa dzurriyyatina. Baru menyebutkan eh, keturunan. Kenapa? Karena pasangan itu atau orang tua itu sangatlah berpengaruh kepada pasangan, kepada keturunan. Kalau pasangan kita harmonis, kalau kita dengan istri harmonis, kalau dengan pasangan kita harmonis, maka insya Allah Allah akan memberikan keturunan yang qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama. Dan Allah akan memberikan keturunan sebagai penyejuk pandangan mata hati kita. Ya, dan waj'alna lil muttaqina imama, dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi penting sekali. Maka kata Rasulullah, lihat 4 hal kalau kita mau mencari pasangan. Satu, fisiknya, ya. Kedua, kekayaannya. Ketiga, nasabnya. Keempat, agamanya. Dan nggak mungkin sempurna keempat-empatnya. Maka kata Rasulullah, carilah yang paling penting untuk pasangan kita. Yaitu apa? Yaitu agamanya.
Apalagi istri itu sangatlah luar biasa gitu ya. Kita di luar mungkin sebagai laki-laki bekerja dan sebagainya. Istri kita menjagain anak ini yang paling lama dengan anak tuh ya, istri-istri kita. Maka pahalanya seorang istri itu sama seperti jihad, sama seperti mencari nafkah, sama seperti yang dilakukan amal solehnya oleh laki-laki. Ada seorang sahabiah namanya Asma bin Yazid datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Asma, wahai Rasulullah, aku ini diutus oleh kaum perempuan semuanya. Ada apa, wahai Asma? Kata Rasulullah. Engkau bisa melihat laki-laki itu ibadahnya luar biasa. Bisa keluar mencari nafkah, berjihad gitu ya. Dan apapun bisa berinfak. Sementara kata beliau, kami ini perempuan-perempuan yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak kami. Ya, apakah kami ini pahalanya setara dengan kaum laki-laki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tidak langsung menjawab, tapi beliau melirik kepada kaum laki-laki. Wahai sahabat-sahabatku, lihatlah ada seorang perempuan bertanya yang sangat luar biasa. Camkan oleh kalian. Itu kata Rasulullah. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh perempuan menjaga, mengurus rumah tangga yang dimiliki oleh suaminya, menjaga anaknya, mendidik anaknya, itu pahalanya sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan itu ya jangan jangan berkecil hati, pahalanya sama ya, pahala dengan pahala berjihad ketika kita ikhlas, ketika kita ridha ya apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cita-cita perempuan itu kan sebetulnya tidak banyak. Cukup tiga saja cita-citanya. Apa cita-cita perempuan itu? Satu, menjadi istri yang baik. Ya, seperti Khadijah radhiyallahu an. Bagaimana ketika dibutuhkan dukungannya oleh Rasulullah, apapun dikeluarkan oleh Khadijah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama datang ke rumah Khadijah, apa yang dilakukan Khadijah? Apakah langsung ditanya berondong itu ya, ditanya apa, kenapa gini gitu gitu. Tidak. Tapi kata Khadijah apa? Wahai Rasulullah, masuklah dulu, tidurlah dulu, lalu oleh Khadijah diselimutin. Tidak ditanya dulu. Karena beliau tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Setelah tenang baru ditanya, ada apa wahai kekasihku? Itu kan lalu berceritalah Rasulullah di situ. Ya, kemudian kata Khadijah apa? Ini hiburan yang dilakukan oleh Khadijah. Kata Khadijah apa? Allah Tuhan kita tidak mungkin mendolimi engkau. Karena engkau menjantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin, membantu orang yang sedang kebutuhan. Tidak mungkin Allah mendolimi engkau. Engkau adalah makhluk yang terpilih. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Gitu ya. Jadi cita-cita seorang perempuan itu yang pertama adalah menjadi menjadi istri yang baik. Cita-cita yang kedua bagi seorang perempuan itu adalah menjadi ibu yang baik, ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabiah atau yang dilakukan oleh
orang tuanya para nabi. Jadi ibu itu memang tidaklah mudah. Tapi ketahuilah ya, pahalanya itu sangatlah luar biasa. Nah, yang ketiga, cita-cita seorang perempuan itu adalah menjadi bidadari surga. Wah, jadi tiga aja cita-cita seorang perempuan itu. Satu, menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan yang ketiga menjadi bidadari surga. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini menjadi bidadari surga ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak menyinggung tentang keluarga. Pasangan yang harmonis itu sangat berpengaruh kepada anak-anak. Seperti dalam Al-Quran, Allah hanya menyebutkan ali atau keluarga itu hanya kepada dua nabi saja. Satu kepada keluarganya Nabi Muhammad, ya, ya, maaf, Allah hanya menyebutkan suri tauladan, ya, pada dua nabi saja. Yang pertama dalam surat Al-Ahzab, ya, yaitu suri tauladan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dalam surah Al-Mumtahanah, ya, itu itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Karena dua nabi ini adalah dua nabi yang sangat harmonis dengan pasangannya. Sehingga apa? Sehingga di dalam sejarah dua nabi ini menghasilkan keluarga yang sangat luar biasa, keturunan yang sangat luar biasa. Dari Ibrahim lahir Ismail, ya. Kemudian juga Ishak. Kemudian dari Ishak itu lahir terus nabi-nabi yang dari kalangan Bani Israel, Daud, Musa, Isa, itu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan dari Ismail juga lahir nabi-nabi pilihan, kemudian orang-orang soleh termasuk jalurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari jalurnya Ismail. Kemudian juga dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu bahwa keturunannya itu juga ya soleh soleha Fatimah, kemudian ke bawahnya Hasan, Husain dan sebagainya. Itu dijaga. Maka dua sosok Nabi ini diabadikan dalam Al-Quran menjadi dua sosok menjadi suri tauladan. Ya. Ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca doa ya sebelum berjima. Ini sebelumnya belum ditulis ya. Sebelum berjima ya. Ya, ini juga penting kenapa? Kenapa? Karena agar ketika kita memproses ya, menufahkan nutfah kita di rahim pasangan kita itu terbebas dari bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan. Oleh sebabnya ada doanya. Doanya mungkin ayah bunda sudah hafal ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wajabni syaitan ma razaqtana. Ya. Ya Allah, ya dengan menyebut namamu, aku berlindung, jauhkanlah dari godaan setan. Sejak dari berhubungan badan dengan pasangan aja, udah dalam Islam itu sudah diatur. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh. Biasanya kalau mau pakai doa ini, anaknya itu akan menjadi anak-anak yang sangat soleh dan solehah. Kemudian bersyukur atas kelahiran anak. Ini juga berpengaruh kepada ruhiyah anak kita, ya. Bersyukur atas kelahiran anak. Kenapa? Karena kalau kita lihat di zaman jahiliyah, anak perempuan itu sangatlah ya di nomor dua kan.
Mereka rata-rata pengennya punya anak laki-laki. Wa idza busyira ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, ya, merah padamlah mukanya karena nggak seneng. Di zaman jahiliyah itu nggak seneng. Kenapa? Karena menurut dia perempuan itu hanya beban saja, hanya dapur, hanya sumur aja gitu ya, kasur, sumur, dapur, kasur, itu aja gitu ya. Apa istimewanya, kata mereka seperti itu. Dan dia sangat marah. Kenapa saya harus punya anak perempuan gitu ya? Makanya di zaman jahiliyah dulu ketika lahir anak perempuan itu mereka tak segan untuk menguburnya gitu ya. Hidup-hidup, naudzubillahi min dzalik. Nah, maka datanglah Islam, ya, itu dihapuskan semuanya. Apapun yang diberikan oleh Allah, syukuri, ya, syukuri, dan kita yakin apa yang diberikan oleh Allah itu adalah terbaik. Coba bayangkan kalau kita pengen semua laki-laki semuanya gitu ya, nggak ada perempuan juga, nggak akan seimbang di dalam kehidupan ini. Maka ada anjuran doa ketika misalkan lahir anak itu. Apa doanya? Ya, la Masya Allah, la quwata illa billah. Itu salah satu syukur kita kepada Allah diberikan anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Masya Allahu la quwwata illa billah pas anak lahir, maka tidak ada bencana yang menimpa kepada anak itu selain kematian. Itu aja bukti ya. Jadi jangan lupa ketika lahir anak kita langsung baca Masya Allah la 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 quwwata la quwwata illa billah gitu ya. Ini adalah karunia. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri ya. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, baik kok gitu ya. Hmm. Makanya datang Islam itu, Masya Allah, man amila salihan. Ya, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, falahu ajro, aku akan berikan pahala. Di sisi Allah, manusia itu semuanya sama. Mau laki-laki, mau perempuan, itu semuanya sama. Ya. Kemudian, menjaga buah hati kita dengan nafkah yang halal. Ya, kulu min tayyibati ma razaqnakum halalan thayyibat. Makanlah makanan yang baik, yang halal. Yang halal belum tentu baik, ya, belum tentu thayyib. Yang thayyib juga belum tentu halal. Maka usahakan ketika anak kita masih dikandungkan, ya, eh, pastikan makanan itu benar-benar makanan yang halal, thayyib, halalan thayyiban. Kalau halalan thayyiban terjaga, maka itu Masya Allah akan terjaga, ruhiyahnya akan terjaga. Maka perlu kita evaluasi ketika misalkan anak kita nggak bisa diatur, sulit gitu ya untuk diarahkan. Kita beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan dulu ketika dia masih di kandungan, ya, anak kita atau jabang bayi kita, ya, janin kita, pernah, ya, mungkin kita kasih ibunya itu dengan harta yang subuhat, atau naudzubillah kalau haram gitu ya, atau misalkan ada yang sifatnya ribawi gitu ya, itu akan berpengaruh sekali ya. Padahal mungkin dari cerdasnya luar biasa karena thayyib, bergizi gitu ya, tapi dari kehalalannya kurang, nggak 100%. Ini juga sangat berpengaruh.
Jadi tetap halalan thayyibah itu perlu di apa dijaga gitu. Dulu anak saya itu anak satu dan kedua gitu ya. Anak anak pertama itu kan sesar saya ya. Kemudian anak kedua itu dipos diponis sesar harus sesar lagi. Nah, akhirnya kami dapat bidan yang pro normal di daerah Citayam waktu itu. Akhirnya diatur tuh makanannya gitu ya. Waktu itu sangat dijaga gitu ya. Pola makannya dijaga, gizinya juga sangat dijaga gitu ya. Wah, pokoknya karena kenapa? Karena pengen normal itu gitu. Semuanya dijaga akhirnya qadarullah alhamdulillah normal. Karena Masya Allah, karena kami jaga gitu ya. Anak kedua ini akhirnya Masya Allah tumbuh dengan luar biasa gitu ya. Cerdas, gitu, pintar gitu ya. Beda dengan yang lain ya. Kemudian dari segi postur tuh wah, tinggi dia gitu ya. Kenapa? Karena kami itu jaga betul, memang betul gitu ya. Halalan thayyibah itu benar-benar harus benar-benar diperhatikan. Gitu ya. Ya. Jadi dampak dari makanan itu sangatlah berpengaruh kepada akhlak, kepada jasmani anak dan sebagainya. Ya, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, apa? Ini tadi dari semenjak dikandung ya, pas kandungan. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Pertama, ya kita sudah tahu azan dan iqomah saat anak lahir itu penting. Ya, azan. Jangan sampai seorang ayah nggak bisa azan. Atau azannya jadi kayak takbiran gitu ya. Ada kan ya. Gitu. Karena jarang azan. Karena nggak bisa azan. Pas anak lahir, azannya jadi takbiran gitu ya. Nah, ini juga penting. Ada hikmahnya. Kenapa anak itu harus diazani? Kenapa anak itu harus dikomatin di telinga sebelah kanan? Karena ayah bunda, setan itu ngerongrong. Dan dia ngintip-ngintip kapan jabang bayi ini itu akan lahir. Dan ketika lahir itu digoda. Makanya dalam hadis kan dijelaskan kenapa anak itu pas lahir menangis. Ya, nggak ada yang ketawa kan? Ya, nggak ada. Kalau ketawa ya kita takut juga ya, gitu ya. Anak itu pas lahir pasti nangis. Karena salah satunya adalah takut. Takut dengan iblis, takut dengan syaitan. Nah, ketika diazanin, maka syaitan itu akan lari terbirit-birit. Ya, terbirit-birit karena takut dengan azan itu. Maka salah satu keutamaan adzan dan iqomah itu kita menjaga anak sejak dari awal dari sentuhan syaitan. Bahkan dalam hadis itu banyak ya anak yang meninggal saat lahir. Kenapa? Karena melihat syaitan itu. Saking takutnya kepada syaitan itu. Dalam hadis seperti itu. Makanya semua anak kan nangis gitu. Kecuali dua makhluk yang pilihan yang pas lahir itu tidak nangis. Satu Siti Maryam, yang kedua adalah putranya, yaitu Isa. Dua manusia ini, dua makhluk yang istimewa ini pas lahir itu tidaklah beliau menangis gitu ya. Hikmah yang kedua, ayah bunda, kenapa harus diazanin? Kenapa harus dikomatin? Karena biar yang pertama dengar di dunia ini adalah kalimat Allah. Itu hikmah yang yang kedua. Gitu. Kemudian yang kedua berdoa dan bersyukur. Syukuri apapun yang diberikan oleh Allah.
mau itu diberikan laki-laki ataupun perempuan. Lahir perempuan, alhamdulillah. Lahir laki-laki, alhamdulillah. Maka tadi doanya ada, Masya Allahu, la quwwata illa billah. Ya, ini siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan menjaga anaknya dari bencana kecuali kematian. Berdoa. Ada di antara kita ketika dikasih anak perempuan tuh mengeluh, atau dikasih anak laki-laki mengeluh, aduh perempuan lagi nih, aduh laki-laki lagi nih. Padahal saya pengennya perempuan, padahal saya pengennya laki-laki. Ini hati-hati seperti ini. Ini nanti akan berpengaruh kepada anak kita ya. Kemudian yang ketiga, mentahnik bayi pas lahir. Bagaimana caranya? Ambil buah kurma gitu ya. Ini salah satu manfaatnya adalah untuk kekebalan tubuh anak. Boleh dengan yang manis-manis, kurma ya, kurma yang sudah mateng ya, dalam riwayat boleh dikunyah dulu oleh ayahnya. Habis itu ya diambil sedikit lalu dioleskan ke mulut anak gitu ya. Itu cara tahnik. Apakah boleh mentahnik selain oleh orang tuanya? Maka diperbolehkan. Dulu banyak para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, aku baru punya bayi nih, baru lahir. Tolong tahnikin ya Rasulullah. Akhirnya ditahnik oleh Rasulullah dan didoakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akikah. Setiap anak yang lahir maka tergadai, gitu ya, tergadai. Maka dengan akikah lah, akikah ini anak itu jadi bebas. Makanya ini adalah sebuah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada yang sebagian berpendapat wajib gitu ya, mengakikahkan anak. Kenapa? Karena ya dengan mengakikahkan anak itu salah satu manfaatnya untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syariatnya, ada kaidahnya ketika akikah itu. Kalau laki-laki ya diakikahi dengan 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor. Ustadz, bagaimana kalau saya belum punya rezeki di hari ke-7? Boleh hari ke-14, boleh hari 21, hari ke-28, terus kelipatan 7. Kalau seandainya kita belum memiliki rezeki. Tapi Ustadz, saya punyanya cuman segini aja 1 ekor, maka kata Rasulullah diperbolehkan. Bahkan dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik mengatakan seandainya memang nggak punya rezeki, kalian pengen akikah, mampunya 1 ekor burung, sembelihlah 1 ekor burung untuk mengakikahkan anak. Jadi kalau kita benar-benar nggak punya 1 ekor burung, kita akikahkan. Mengapa dalam hadis itu menggunakan ya pemisalan 1 ekor burung? Karena pada waktu itu yang paling murah ya burung, gitu ya. Ya, saking pentingnya mengakekahkan anak, gitu ya. Maka yuk kita tanya dalam diri kita, jangan-jangan ada anak kita yang belum diakekahkan oleh kita. Boleh nggak Ustadz kalau anak kita udah gede kita akekahin? Boleh, nggak apa-apa. Karena tadi itu, anak ketika lahir itu tergadai. Maka kita pun kalau belum diakekahkan juga tergadai gitu ya. Ustadz, saya nggak tahu Ustadz. Apakah saya dulu
udah diakekahin apa belum Ustaz? Ya kalau mau diakekahin mungkin karena khawatir belum diakekahkan dulu ya oleh orang tua kita karena keterbatasan pemahaman orang tua, belum paham tentang hukum akikah, maka boleh kata para ulama, sebagian para ulama berpendapat boleh mengakikahkan sendiri walaupun kewajiban akikah itu bukanlah di oleh apa anak tapi orang tua, maka diperbolehkan. Yang punya rezeki anak laki-laki normalnya dua, ya perempuan satu. Jadi kalau kita nggak punya rezeki ya ayam, burung, kekahkan ya atas nama anak kita maka diperbolehkan. Kemudian di hari ketujuh pula mencukurnya dan bersedekah dengan perak. Jadi dicukur anak kita pas akikah itu, kemudian ditimbang, ya disamain dengan perak. Perak berapa mungkin tidak semahal emas gitu ya. Dan itu adalah sedekah. Boleh disedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, atau para santri yang sedang menuntut ilmu. Boleh gitu ya. Kemudian memberikan nama yang baik. Sebaik-baik nama adalah Abdurrahman dan Abdullah. Atau adalah apa nama-nama para nabi. Abdullah bin Zubair itu memberikan nama ya, memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama sahabat yang sudah syahid. Hamzah gitu ya. Itu itu diperbolehkan. Kenapa nama itu sangatlah penting? Karena nanti di akhirat itu ya kata Rasulullah SAW kita akan dipanggil oleh Allah ya di absen itu ya nanti di akhirat itu sesuai dengan nama kita dan nama ayah kita. Jadi Fulan bin Fulan itu. Maka kata Rasulullah eh, berikanlah nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Nama yang paling baik adalah Abdullah Abdurrahman. Atau ada juga yang berpendapat Harith. Harith juga diperbolehkan. Ustadz, saya mah pengen punya anak namanya ulama-ulama fikih. Boleh juga. Karena nama itu adalah bagian dari doa. Misalkan Syafi'i, Hanafi, anak pertama misalkan Hanafi, anak kedua Hambali, Maliki dulu ya. Anak ketiga Syafi'i, anak keempat Hambali. Itu boleh gitu ya. Atau Ustadz saya mah pengen anak yang kaya seperti anaknya Rasulullah ya. Anak pertama misalkan Fatimah, Ibrahim, Zainab gitu ya. Atau Hasan cucunya atau Husain dan sebagainya. Boleh. Karena nama itu bagian dari sebuah doa gitu ya. Jangan nama-nama yang dulu ada nama yang kurang bagus tapi ya disuruh oleh Rasulullah untuk diganti langsung gitu. Ada namanya Harab ya tukang perang aja gitu ya. Ada namanya Kalajengking diganti akhirnya gitu ya. Jangan ganti nama anak dengan yang nggak baik gitu ya. Kalau di kita kan suka ada istilah-istilah gitu ya. Ya, karena hitam disebut keling gitu ya. Ah, ini juga kurang bagus gitu ya. Nah, kemudian menghitan bayi. Kalau umumnya kan kalau menghitan itu usia 5 tahun ya, 7 tahun, bahkan mungkin sampai 9 tahun. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi ya lebih lebih utamanya adalah pas waktu bayi. Ya. Tapi Ustadz nggak tega Ustadz justru kalau waktu bayi itu kita nggak ingat gitu ya. Kita nggak ingat.
hari ketujuh di khitan, itu silahkan diperbolehkan. Ustadz, saya mah nanti aja anak biar nanti agak gede dulu 5 tahun, ya misalkan 7 tahunnya diperbolehkan. Ya, bahkan mungkin kalau yang belum hitan udah besar pun ayah diperbolehkan. Bahkan kan hukum berkhitan itu bukan, ada yang berpendapat bukanlah sunnah tapi wajib, gitu, wajib. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga, ya, dalam riwayat itu dikhitan ketika sudah beliau berumur di atas 50 kalau tidak salah, gitu ya. Di atas 50 tahun. Maka mu'alaf mu'alaf maka diperbolehkan, ya silahkan. Dan ini bagian dari syiar-syiar Islam. Nah, itu adalah di usia 0 sampai 2 tahun, ya. Kemudian di atas usia 3 tahun memberikan keteladanan. Nah, ini karena memori anak sudah mulai berkembang di sini. Jadi jangan disepelekan, kita ngaji di rumah itu, Masya Allah. Itu akan berdampak kepada anak kita. Ketika anak kita jarang ke masjid, itu akan memproses dalam, oh, ayah saya jarang ke masjid ya. Itu jangan salahkan nanti, ya anak kita pun nggak akan ke masjid gitu. Ketika ayahnya, ibunya suka baca surat Al-Kahfi, itu Masya Allah sangat berdampak gitu kepada anak. Maka keteladanan ini yang harus kita tonjolkan dibanding dengan kata-kata ketika anak sudah usia 3 tahun. Diperbolehkan juga kita ajak anak kita itu ke majelis-majelis teladan. Maka kalau bisa di rumah itu memang ada rutinitas atau ritual-ritual yang memang misalkan sering dilakukan, ngumpul bareng dengan misalkan ngaji. Contohnya misalkan antara maghrib dan isya itu full. Misalkan ayahnya tilawah, ibunya juga murojaah. Jadi full antara maghrib dan isya itu tidak pegang apapun. Tidak pegang gadget, tidak pegang HP, ya, kecuali pegang Al-Quran saja. Itu akan membekas. Subuh ayah bangun ke masjid, gitu ya. Itu sangat berpengaruh. Oh, ayah saya kalau subuh itu suka ke masjid. Itu nanti akan menjadi kebiasaan kepada anak-anak kita di usia 3 tahun ini, sangatlah penting. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang egois. Apa itu egois itu? Ya, anaknya pengen soleh, pengen soleha, sementara tauladan dari orang tua tidak ada. Nah, nah ini hati-hati ya, hati-hati. Kemudian memperdengarkan zikir-zikir yang maksur ini juga penting. Paling nggak dihafal ya, di sore asbahna, ya, atau pagi itu asbahna, kalau sore itu amsayna, gitu ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, itu ja- kalau bisa diperdengarkan. Atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, pagi petang itu diperdengarkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'un alim. 3 zikir aja yang maksur kita pilih. Misalkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'un alim. Anak kita sering dengar, akhirnya anak kita hafal. Dan ini manfaat zikir ini luar biasa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiun alim. Barang siapa yang membaca zikir ini pagi hari, maka Allah akan hindarkan dia dari
malapetaka gitu ya, termasuk dari hewan-hewan buas sampai dengan sore hari. Barang siapa yang membaca sore hari ini, maka dia akan dijaga oleh Allah dari malapetaka sampai dengan pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Penyakit yang datang bukan hanya dari penyakit apa yang kita makan, atau misalkan dari organ-organ yang misalkan kita lalai berolahraga, bukan. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang sifatnya itu adalah misalkan dari eh, irinya mata seseorang, namanya ain. Maka di, dianjurkan bagi ayah bunda setiap pagi dan setiap sore itu paling nggak membaca Qul a'udzu birabbil falak itu 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas itu 3 kali, pagi dan petang. Kenapa? Karena ini eh, menjaga dari mata-mata yang istilahnya iri kepada kita, ya, yang sering upload anak gitu ya di medsos, anaknya cantik baik gitu ya, kemudian lucu, ini hati-hati juga, ini bisa berdampak kepada penyakit ain. Ya, penyakit ain itu apa nanti kita bahas ya, karena zaman Rasulullah SAW penyakit ain itu benar-benar ada, nyata, bahkan bisa menyebabkan kematian. Hati-hati ya dengan penyakit ini. Maka ya zikir pagi dan petang ini itu menjadi sebuah penjagaan. Kemudian di usia 3 tahun pun diperbolehkan anak kita mulai menghafal Al-Quran. Ibnu Juraij datang ya kepada sahabatnya. Sahabatnya ini ahli Al-Quran. Kemudian kata Ibnu Juraij, wahai saudaraku, aku menitipkan anakku ini untuk menghafal. Ya, akhirnya diajarinlah oleh sahabatnya itu, dan di apa kelak di kemudian hari anak itu akan dia menjadi seorang ulama yang besar. Ya, dari mulai usia 3 tahun. Jadi kalau anak mau ngafal Quran di usia 3 tahun, tidak apa-apa. Memulai dari surat-surat pendek, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau di MK kan dari An-Naba gitu ya. Ya, ini adalah sebuah penjagaan dan memperbagus rukiah anak, yang nantinya anak kita itu akan terjaga. Ya, akan muncul kesalehan, akan muncul kebaikan dalam dirinya dengan menghafal Al-Quran ini. Ya, kemudian misalkan menghafal hadis ya yang mudah-mudah bagi anak, itu luar biasa. Kemudian menceritakan kisah para nabi ini penting di usia 3 tahun. Kisah nabi misalkan waktu kecil dan Halimah Sa'diyah. Kita tahu ya, makanya mungkin bagi orang tua itu penting untuk membaca sirah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dititipkan kepada Halimah Sa'diyah, yang sebelumnya Halimah itu sangatlah prihatin kehidupannya gitu ya, miskin, punya hewan kambing pun kurus-kurus gitu ya. Akhirnya waktu itu eh, menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncullah keberkahan-keberkahan. Kambingnya jadi gemuk-gemuk lagi, susu yang keluar dari tubuh Halimah jadi deras, kemudian rezeki terus-terus berdatangan. Itu kan sebuah keberkahan. Anak juga perlu perlu tahu, oh ternyata kalau soleh itu Allah akan lindungi gitu ya. Allah akan tolong. Atau misalkan Rasulullah ditolong saat berhijrah. Anak-anak itu seneng kan kalau dengar kayak burung gitu ya. Gimana kan mungkin cerita ya ketika Rasulullah hijrah, ngumpet di Gua Hiro. Maaf, Gua Hiro, Gua Tur.
wasur ya. Kemudian di atasnya bertengger ada burung. Kata orang-orang Quraisy nggak mungkin ini Muhammad ngumpet di situ. Kenapa? Tuh lihat ada burung di atas ya yang lagi bertengger. Atau laba-laba tuh lihat ada laba-laba. Kalau ada orang pasti si laba-laba itu sudah jebol gitu ya. Nah, inilah mungkin perlu diberikan cerita-cerita kepada anak itu. Atau kisah Nabi Musa membelah lautan ini senang anak. Nah, tahu nggak dulu Musa dikejar oleh Firaun. Lari Musa gitu ya. Pas mentok sampai dengan lautan, Musa juga bingung. Aduh, harus bagaimana? Allah berfirman, Ya Musa, idrib bi'asokal bahar. Hai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Tiba-tiba lautan itu terbelah. Dan Musa bisa jalan di bawah lautan itu. Dan Fir'aun nyusul. Pas tengah-tengah, lautan itu tertutup lagi. Akhirnya, yang selamat hanya Musa dan kawan-kawannya, tapi Fir'aun dan tentaranya ditelan oleh lautan. Apakah anak-anak senang? Senang banget. Ya, ceritain tentang ular. Ya, gimana orang-orang sihir menyihir tali-tali menjadi ular gitu ya. Sementara Musa alaihissalam mengeluarkan mukjizat dengan izin Allah, yaitu tongkat menjadi ular yang besar. Dimakanin itu ular-ular kecil. Sehingga Musa menang di hadapan Fir'aun yang zalim itu. Apakah anak-anak senang? Senang, ya. Maka kalau bisa sebelum tidur, ya, nak, sebelum tidur kita cerita dulu ya, cerita yang ringan-ringan saja. Itu sangat berkesan kepada anak-anak kita ya benar. Nah, yang terakhir, ya, terakhir masih di usia 3 tahun ke atas ya, melatih ibadah, melatih berwudu mulai ya dari usia 3 tahunan nih, ya dilatih berwudu yang sempurna ya dengan doanya boleh gitu ya. Dari mulai niat berwudu atau dari mulai doa melihat air bagaimana ya diajarin. Kemudian doa setelah berwudu itu bagaimana. Kemudian melatihnya untuk sholat. Meskipun di usia 3 tahun itu belum wajib untuk sholat, melatih belum wajib untuk berpuasa. Tapi mengajarinya adalah sebuah kewajiban. Sehingga kalau sudah terbiasa dari usia 3 tahun, terbiasa sholat, terbiasa melakukan puasa, pas nanti usia misalkan sudah balik, ya, laki-laki misalkan di usia 15, itu sudah terbiasa. Perempuan di usia 9 tahun, itu sudah terbiasa. Kenapa? Karena sudah dilatih dari sejak awal. Nah, anak yang masih 3 tahun diperbolehkan puasa puasa ya Ramadan tidak sampai maghrib, misalkan hanya sampai jam 12 itu maka kata para ulama diperbolehkan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melatih anak-anak kita nanti ketika dia sudah balik jadinya sudah terbiasa. Apalagi yang berkaitan dengan sholat. Di usia 7 tahun itu harus benar-benar disuruh. Dan di usia 10 tahun dia nggak mau, diperbolehkan untuk dihukum. Dengan dipukul boleh gitu ya, supaya dia usia 10 tahun itu sudah terbiasa. Dan eh, merasakan wajibnya sholat itu tidak instan. Ya, tidak instan. Nanti aja saya nyuruhnya di usia 8 gitu. Nggak mungkin gitu. Makanya dilatihnya dari usia 3 tahun ini. Dilatih untuk menutup aurat gitu ya.
Ya, dari dari sekarang misalkan pakai kerudung maka diperbolehkan gitu. Nanti pas dia sudah balik, ketika dia sudah terbiasa sudah enak gitu ya. Oh dia terbiasa pakai hijab, sudah terbiasa pakai kerudung dan lain sebagainya. Melatih haji dan umroh ya, ya Ustaz boleh nggak umroh anak usia 3 tahun 5 tahun? Boleh silahkan. Haji juga boleh, tapi ya usia seperti itu belum wajib. Maka kata para ulama, kalau anak kita pernah berumrah atau pernah haji usia 5 tahun, usia 7 tahun, tetap nanti kewajiban haji itu harus dia tunaikan lagi. Meskipun dia dulu mungkin diajak oleh kita berumroh, diajak berhaji gitu. Kenapa? Karena pas dia berhaji dan berumroh itu belum masuk ke Bali gitu ya. Jadi kewajiban itu ketika sudah balik, anak kita latih ya, dan ada sebuah kebanggaan pakai kain umroh apa ikhram gitu ya. Itu kita mengelilingi Ka'bah, Masya Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar kita diberikan rezeki yang melimpah gitu ya. Rezeki yang banyak dan niatnya juga jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, saya pengen berumroh bersama keluarga. Jangan ya doanya ya Allah, saya pengen umroh buat saya saja gitu. Doanya yang benar-benar berkualitas. Doa itu kan gratis ya. Dan doa juga ibadah. Cita-cita juga gratis. Kata Rasulullah, kalau kalian berdoa, berdoalah yang paling tinggi. Kalau kalian berdoa untuk surga, minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Begitupun kita pengen berumroh, mintalah kepada Allah supaya kita bisa berumroh bareng-bareng keluarga, gitu ya. Kami doain mudah-mudahan semuanya bisa berumroh bareng keluarga ya. Dan kalaupun misalkan belum belum memiliki eh, apa rezeki dan sebagainya, sekarang kan kalau di TK gitu kan ada kan ya umroh umrohan ya, belajar umroh. Nggak tahu kalau di MK Forkis ada nggak, ada belajar umroh gitu ya, ya ngelilingi Ka'bah. Ka'bahnya bikin dari kardus kardus gitu. Ini supaya dia apa kenal tentang ibadah umroh maka diperbolehkan silahkan. Ya lebih syahdu lagi ya, kita benar-benar menjalani umroh secara asli gitu ya. Dan kalau misalkan ada anak yang pernah berumroh itu nanti cita-citanya itu pengen umroh lagi gitu ya. Ya anak saya pernah berumroh gitu ya. Itu kalau ditanya mau jalan-jalan kemana pasti pengennya umroh aja gitu ya. Jadi kalau kayak ke Bandung ke mana itu lewat-lewat itu, bukan cita-citanya. Maka pentingnya ya, apa mungkin ngajak anak gitu ya, ngajak orang tua untuk berumroh. Ini bagian-bagian dari syiar-syiar Islam. Dan berita gembira ya untuk semuanya, insya Allah Ibnu Hajar ini akan ada divisi namanya travel travel Ibnu Hajar ya. Jadi ayah bunda insya Allah kalau mau daftar umroh bareng keluarganya, jangan insya Allah bisa daftarnya ke Ustazah Cusna ya. Insya Allah kita ada program di bulan November ya, Ustaz Febri ya, ada di bulan November dan insya Allah kita ada di bulan Ramadan ya, yang mau bareng MK umroh silahkan nabung dari sekarang-sekarang ya, 100.000 sehari nabung itu. Misalnya di November kita hanya di 24 juta ya,
insya Allah bisa berumroh. Dan kita pesawatnya pakai Garuda insya Allah. Ini bukan promosi ya, ini iklan doang ya. Ya, insya Allah. Doain ya. Dan kita berdoa bareng-bareng mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Baitullah. Demikian ya, nanti mungkin silahkan Ustadz Febri untuk ngasih tahu tentang program Travel Ibnu Hajar ini ya. Jazakumullah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khair atas penyampaian Ustadz. Insya Allah bagi ayah bunda yang ingin mengajukan atau bertanya pada Ustadz dipersilakan. Adakah ayah bunda yang ingin bertanya kepada Ustadz? Cukup ya, insya Allah cukup ya. Sebenarnya Insya Allah. coba. Insya Allah. Kita cukupkan acara kita hari ini. Semoga segala ilmu yang telah disampaikan Ustadz bisa kita terapkan ya. Karena sebagian kalau for kids kan masih punya anak-anak yang kecil, jadi masih bisa kita terapkan. Ya, insya Allah kita tutup acara kita hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kafaratul majelis. Sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, izin Gif. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.